Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Kemudian solawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, yaitu baginda Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Adab Berbakti kepada kedua orang tua beserta hikmahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada anak manusia untuk tidak berkata kasar atau membantah orang tua, melainkan bertutur kata yang lemah lembut dan sopan, serta berbuat baik kepada orang tua, baik selagi masih hidup maupun sudah meninggal. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, setelah diperintahkan untuk menyembah selain Dia atau Allah, manusia juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, atau dengan kata lain kedua orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka dari itu perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa adab berbakti kepada kedua orang tua yang diajarkan dalam Al-Quran, dan dimana pada poin pertama yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabil walidaini ihsana, yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Quran surah Al-Isra ayat 23. Kemudian yang kedua adalah bersyukur kepada orang tua. Nah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua
atau bapak ibumu, hanya kepadakulah kembali. Surah Al-Luqman ayat 14. Jadi dari sini muslim dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua yang telah melahirkan, mendidik dan mengasuhnya semenjak kecil hingga dewasa. Salah satu tanda bersyukur kepada mereka yakni memuliakannya selagi masih hidup. Kemudian poin yang ketiga adalah tidak berkata atau kasar. Artinya janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata pun yang merupakan kata-kata yang buruk yang paling ringan itu juga tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan kepada orang tua. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang keempat adalah jangan membentak. Maksudnya janganlah kamu menolakkan kedua tanganmu terhadap keduanya. Yang kelima adalah bertutur kata yang baik dan sopan. Setelah kita dilarang mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang buruk terhadap kedua orang tua kita, Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur sopan, bertutur sapa yang baik kepada keduanya, yaitu bertutur sapa yang baik dan lemah lembut kepada keduanya, serta berlaku sopan santunlah kita semua kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat dan memuliakannya. Kemudian yang keenam adalah merendahi di hadapan orang tua. Maksudnya di sini berendah dirilah kamu dalam menghadapi keduanya, artinya tidak congkak saat menghadapi orang tua. Kemudian yang ketujuh adalah mengasihi orang tua. Maksudnya adalah berendah dirilah kita kepada keduanya di saat keduanya telah berusia lanjut, dan doakanlah keduanya dengan doa yang dimana kita mendoakannya juga ini teruntuk untuk orang tua yang telah meninggal. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan orang tua, yang dimana doanya Rabbi ghafirli wali walidaini yaumal yaqul ihsab, yang artinya kami berikanlah ampun aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, atau dengan kata lain hari kiamat. Quran surat Ibrahim ayat 14. Nah, kewajiban seorang anak adalah mendoakan kedua orang tuanya agar diberikan ampunan dan keberkahan umur. Jadi berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdul bin Mas'ud. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, yaitu melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku lagi bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah SAW menjawab, berjihad di jalan Allah. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ia berkata, demikianlah Rasulullah SAW menyebutkannya kepada aku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah SAW menambahkannya. Jadi sebagai seorang anak, kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, entah itu saat kita belum menikah maupun sudah menikah. Jadi perlu kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban kita seumur hidup yang tidak akan pernah luntur sampai kapanpun. Dengan berbakti kepada orang tua kita, selain menjadi ladang pahala, tentunya dapat mendatangkan hikmah bagi kita yang menjalankannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang dapat kita rasakan
ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Dan kemudian yang ketiga, dimudahkan rezekinya di dunia. Keempat, mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Jadi mungkin cukup sekian ceramah saya tentang adab berbakti kepada orang tua beserta hikmahnya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkanlah apa yang disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.